Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Mutiara. Di sini saya dari kelas TB 4501 dengan NIM 110520021062. Ini saya akan mempresentasikan kuis Biostat. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk kuis di sini saya ada topik dengan bootstrap. Jadi soalnya ini gunakan teknik bootstrapping untuk mengestimasi mean dan standar error dari kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan dataset 500 pasien. Jadi di sini saya mengambil datanya itu 500 pasien ini dari Kaggle. Jadi eh, terdapat data mentahnya nanti saya akan tunjukkan. Jadi sebenarnya hemoglobin tuh apa sih? Jadi hemoglobin tuh eh, ini adalah data mentah dari Kaggle. Jadi saya mengambil dari Kaggle. Di sini ada ID-nya. Jadi ini anonim. Ini ada WBC. Jadi sebenarnya saya cuma pakai di kolom ini HGB atau hemoglobin. Di sini total ada 500 data. Jadi saya hanya memakai di kolom ini saja, hemoglobin. Eh, Data kadar hemoglobin ini yang akan saya analisis ini sebenarnya protein dalam sel darah merah yang dibawa oksigen ke dalam tubuh. Jadi pada soal ini saya akan menggunakan data kadar hemoglobin ini untuk menghitung estimasi statistik seperti rata-rata dan juga standar error. Jadi untuk bootstrap-nya sendiri ini memiliki arti ini adalah teknik statistik untuk mengestimasi distribusi suatu statistik, misalnya rata-rata atau standar error, dengan cara mengambil sampel acaknya berulang kali atau resampling dari data yang sudah ada. Jadi teknik ini dilakukan dengan pengembalian atau sampel atau setiap elemen ini data bisa dipilih lebih dari sekali. Nah, contohnya sendiri ini ada eh, misal kita punya data kadar hemoglobin dari 500 pasien. Nah, dengan teknik bootstrapping, kita dapat mengambil beberapa sampel acak di 500 data ini, lalu kita hitung rata-ratanya untuk setiap sampel acak tersebut, dan rata-rata dari seluruh sampel tersebut digunakan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau data dari secara keseluruhan. Seperti itu. Untuk jadi karena bootstrapping ini adalah lebih ke statistik, jadi kita mengestimasi mean dan standar error. Jadi mean ini nilai rata-rata dari kadar hemoglobin pada seluruh pasien. Dan ini digunakan untuk mengestimasi rata-rata kadar hemoglobin populasi dengan mengambil sampel acak berulang dari data pasien karena hanya memiliki sampel. Jadi kita kalau ingin mengetahui rata-rata kadar hemoglobin untuk seluruh populasi pasien, namun kalau namun tapi kita punya eh, tapi kita cuma punya satu sampel data. Jadi kita bisa gunakan teknik bootstrapping ini untuk mengestimasi rata-rata tersebut. Nah, kalau standar error ini ukuran beberapa seberapa bervariasinya rata-rata sampel yang kita ambil. Jadi semakin kecil standar errornya, maka semakin terpercaya juga estimasi rata-ratanya. Untuk contoh rata-rata di sini, jika kita punya kadar data hemoglobin dari 5 pasien, maka nanti kita jumlahkan keseluruhannya dan kita bagi 5. Jadi itulah kita dapat rata-ratanya. Kalau untuk standar errornya ini kita mengukurnya seberapa besar variasi rata-rata tersebut itu jika kalau kita mengambil beberapa sampel berbeda dari data yang sama. Jadi kita hitung gunakan teknik bootstrapping ini dengan mengacak data ini beberapa kali. Jadi bagaimana teknik bootstrapping ini bekerja? Jadi untuk yang pertama
kita ambil sampel acak dari data asli dengan pengembalian, beberapa data bisa diambil dari media sekali. Jadi misalnya kita punya 10 sampel acak dari data kadar hemoglobin, misalnya 5 data per sampel, dan kita hitung rata-rata per sampelnya. Terus habis itu kita hitung rata-rata dari sampel tersebut, terus kita ulangi lagi selama beberapa kali. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan 10.000 nilai rata-rata dan dapat menggunakannya untuk menghitung standar error. Ya, jadi kayak seberapa besar sih variasi di antara rata-rata tersebut. Itu jadi hasil estimasinya kita akan menunjukkan kira-kira seberapa akurat sih rata-rata yang kita peroleh jika dibandingkan dengan rata-rata populasi sebenarnya. Gitu. Lalu di sini ada sebuah grafik, tidak ada interval kepercayaan. Jadi saya jelasin di grafiknya dulu. Di sini sumbu X ini dia menjelaskan menunjukkan nilai rata-rata kadar hemoglobin dalam satuan G per dl ini diperoleh dari 10.000 kali sampling ulang yang saya jelaskan di teknik langkah-langkahnya, langkah-langkah teknik bootstrap. Di situ kita sampling ulang sebanyak 10.000. Lalu untuk sumbu Y, ini menunjukkan frekuensi atau jumlah sampel yang menghasilkan nilai rata-rata hemoglobin tertentu. Nah, untuk yang garis merah ini, garis merah putus-putus, ini adalah CL lower. Ini adalah batas bawah dari interval kepercayaan 95%, yaitu mendapat 11,30 atau 11,31 G per DL. Artinya kita yakin bahwa rata-rata hemoglobin ini, populasi ini berada di atas nilai ini. Lalu untuk garis hijau putus-putus ini adalah batas atas dari interval kepercayaan 95%, yaitu 12,29 G per DL. Ini menunjukkan batas atas dari kemungkinan rata-rata hemoglobin dari data tersebut. Untuk garis biru di tengah ini menunjukkan untuk rata-rata distribusi bootstrap. Jadi estimasi rata-rata hemoglobin dari seluruh sampel acak yang diambil ini nilainya tuh 11,74 G per DL. Lalu, ya, jadi bootstrap ini juga dapat digunakan untuk non parametric bootstrap ya. Lalu setelah itu kita masuk ke hasil analisis. Jadi grafik ini dapat menggambarkan distribusi nilai rata-rata hemoglobin yang diperoleh dengan metode bootstrap. Jadi garis vertikal ini menunjukkan estimasi min dan batas bawah atas interval kepercayaan 95% dan distribusi yang terlihat simetris tersebut itu menunjukkan bahwa estimasi kita ini cukup stabil dan andal meskipun data yang kita punya itu cukup terbatas. Jadi kesimpulannya adalah teknik bootstrapping ini memberikan estimasi yang andal untuk rata-rata dan standar error kadar hemoglobin tanpa adanya asumsi distribusi tertentu. Jadi dalam konteks klinis, estimasi ini cukup penting untuk menilai status kesehatan populasi dan merancang intervensi medis yang tepat. Sekian untuk presentasi kuis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.